Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dalam agama Islam, seorang istri yang sedang haid atau menstruasi, diharamkan melakukan hubungan biologis dengan suami. Selain haram, hal ini juga bisa memicu resiko penyakit menular. Lantas, bagaimana cara memuaskan suami ketika istri sedang haid? Ada 3 macam interaksi intim yang bisa dilakukan antara suami dan istri saat sang istri sedang haid, yaitu: pertama, interaksi dalam bentuk hubungan intim ketika haid. Menurut kesepakatan para ulama, perbuatan ini hukumnya haram dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Al-Baqarah 222. Orang yang melanggar larangan ini wajib bertobat kepada Allah Ta'ala dan membayar kafarah berupa sedekah 1 atau setengah dinar. Kedua, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu. Selain di daerah antara pusar sampai lutut ketika istri haid, interaksi semacam ini hukumnya halal dengan kesepakatan para ulama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Apabila ketika aku haid Rasulullah menyuruhku memakai sarung kemudian beliau bercumbu denganku." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung ketika mereka sedang haid. Hadis riwayat Muslim 294. Ketiga, interaksi dalam bentuk bermesraan dan bercumbu di semua tubuh istri, selain hubungan intim serta anal seks. Interaksi dalam bentuk ini sempat diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, oleh Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan semacam ini hukumnya haram. Dalil mereka adalah praktik Nabi Muhammad, sebagaimana keterangan Aisyah dan Maimunah. Kedua, oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu dibolehkan. Pendapat inilah yang dikuatkan Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Di antara dalil yang mendukung pendapat kedua adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari al-mahid." Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa makna al-mahid mencakup masa haid atau tempat keluarnya haid. Tempat keluarnya haid adalah kemaluan. Selama masa haid, melakukan hubungan intim hukumnya haram. Sumber: Asyarhul Mumti 477. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika Allah hanya memerintahkan untuk menjauhi tempat keluarnya darah, ini dalil bahwa selain itu, hukumnya boleh. Sumber: Al-Mughni 243. Kemudian ada juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan, ketika para sahabat menanyakan tentang istri mereka pada saat haid, Rasulullah bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu dengan istri kalian kecuali nikah." Hadis riwayat Muslim 302. Ketika menjelaskan hadis ini, At-Tibi mengatakan, makna kata nikah dalam hadis ini adalah hubungan intim. Sumber: Aunul Mabud 302. Hubungan intim disebut dengan nikah, karena nikah merupakan sebab utama dihalalkannya hubungan intim. Dengan demikian, suami masih bisa melakukan apapun ketika istri haid, selain yang Allah larang dalam Al-Quran, yaitu melakukan hubungan intim. Memahami hal ini, selayaknya suami tidak perlu risau ketika istrinya haid, dan jangan sekali-kali melakukan onani tanpa bantuan tubuh istri. Mengeluarkan sperma dengan selain tubuh istri adalah perbuatan yang terlarang, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan kriteria orang mukmin yang beruntung, yang artinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mukminun 5-7. Di antara sifat mukminin yang beruntung adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya dan tidak menyalurkannya, selain kepada istri dan budak wanita. Artinya, selama suami menggunakan tubuh istri untuk mencapai klimaks syahwat, maka tidak dinilai tercela. Berbeda dengan orang yang mencari selain itu, baik berzina dengan wanita lain, atau menggunakan bantuan selain istri untuk mencapai klimaks atau melakukan onani. Allah sebut perbuatan orang ini sebagai tindakan melampaui batas.